Halo semua, namaku Jihan. NIM 2019 143 454, mata kuliah Konsep Dasar PKNSD, Prodi PGSD. Kali ini aku akan sharing tentang apa itu negara. Negara adalah suatu persekutuan hidup manusia dalam merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya. Tidaklah mudah untuk dipenuhi sendiri. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain. Negara memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama wilayah, kedua rakyat, ketiga pemerintahan, keempat kedaulatan. Atas dasar realitas unsur negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia pun terbentuk dan mempunyai hukum yang berlaku. Menegakkan hukum di Indonesia merupakan suatu kepentingan manusia terlindungi, yang berarti hukum harus ditegakkan walaupun dunia harus binasa. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menegakkan hukum adalah sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Hukum pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar, bersalah, dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Berikut adalah tugas dan wewenang kejaksaan. Hakim adalah penjabat peradilan negara yang wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran. Hukum diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi dari pihak lain dalam memutuskan perkara. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. C. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuatu dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Peran advokat. Advokat disebut juga penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum, baik realita atau pidana, kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat atau konsultasi maupun bantuan hukum aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum para pengguna jasanya. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berikut adalah hak dan kewajiban advokat. Sekian informasi yang dapat aku sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon maaf ya. Terima kasih.